Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi, sebuah channel yang mengkaji jiwa dan sisi rohani manusia. Nah, apabila kemarin kita telah membahas terkait hati, jiwa, dan ruh secara terpisah-pisah, bahkan setiap bagian dari masing-masing aspek tersebut ya, mungkin masih banyak yang belum memahami terkait bagaimana hubungan dari ketiga aspek itu beserta aspek lain pada diri manusia. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitan antara tubuh yang bersifat material ini, kemudian hati yang merupakan hakikat spiritual manusia, lantas juga ruh atau energi yang berada di dalam diri kita, kemudian juga jiwa atau nafs, dan yang umumnya dikaji oleh mahasiswa psikologi yaitu proses mental dan tingkah laku manusia. Bagaimana semua itu saling terhubung, maka berikutlah penjelasannya. Baik, kita tahu bahwa pada hakikatnya manusia hanya memiliki dua unsur, hakikat material dan spiritual, yaitu unsur material yang berupa tubuh biologis kita ini dan unsur spiritual yang berupa hati spiritual, di mana tubuh biologis kita itu tersusun dari sel-sel yang membentuk jaringan begitu ya, berlanjut menjadi organ, kemudian sistem organ, dan akhirnya secara utuh menjadi organisme atau makhluk hidup. Nah, sedangkan hati spiritual kita itu terdiri dari lapisan sodr yang merupakan batas antara unsur spiritual kita dan unsur material. Kemudian di dalamnya terdapat lapisan qalb, dan lebih dalam lagi terdapat lapisan fuad, dan yang paling dalam adalah lapisan lub, dimana karena lub ini terhubung langsung dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia memancarkan cahaya keesaan ke seluruh lapisan hati, dimana ia pun menjadi cahaya ma'rifat atau ihsan di dalam lapisan fuad, kemudian menjadi cahaya iman di lapisan qalb, dan menjadi cahaya Islam di lapisan sodr, gitu ya, dimana secara rinci kita telah membahasnya di video sebelumnya. Nanti insya Allah playlist yang terkait dengan ini akan kami terterakan di deskripsi ya. Nah, baik, kemudian di dalam masing-masing dari dua unsur manusia ini tersimpanlah ruh atau energi, kekuatan ya, yang merupakan unsur batiniah yang tersembunyi atau terkandung di dalam masing-masing bagian dari keduanya, di mana secara garis besar dominasi energinya terdapat 7 jenis energi di dalam diri manusia yang mewakili proses evolusi mereka, yaitu dimulai dari energi atau ruh mineral yang tersimpan di dalam sistem kerangka, bagian dari sistem gerak kita ya, yang berpusat pada tulang belakang. Kemudian ruh nabati yang tersimpan di dalam sistem pencernaan kita dengan pusatnya yaitu liver, dan selanjutnya adalah ruh hewani yang tersimpan di dalam sistem peredaran darah dengan pusatnya jantung, dan kemudian ruh pribadi yang tersimpan di dalam sistem saraf kita yang berpusat pada otak. Nah, keempat ruh atau energi pertama ini tersimpan di dalam unsur material atau tubuh biologis kita. Selanjutnya, di dalam unsur spiritual kita, yaitu hati spiritual, tersimpanlah ruh insani di dalam lapisan qalb. Kemudian ruh rahasia atau sir di dalam lapisan fuad, yang dengannya kita bisa menyadari keberadaan Tuhan, bisa bermakrifat kepadanya. Dan terakhir adalah ruh maharasia atau sirul asrar, yang tersimpan di dalam lub, yang dialiri langsung oleh air kemurahan Tuhan, yang berhadapan langsung dengan Tuhan, yang merupakan bagian terdalam hati spiritual kita, yang dalam tanda kutip memantulkan wajah Tuhan, begitu, memantulkan wajahnya. Sehingga karena inilah lapisan fuad bisa bermakrifat kepadanya, dimana kita pun sudah membahasnya secara rinci di video-video sebelumnya ya. Nah, dengan keberadaan dua energi atau ruh inilah terjadi interaksi di antara keduanya di dalam diri kita. Maka dari sinilah terbentuk yang namanya jiwa atau nafs, dengan diagram mekanisme kerja seperti yang terlihat di layar ya. Namun pengalaman manusia membuat kontribusi energi dari dua unsur manusia ini bisa berubah-ubah,
Sehingga bentuk jiwa manusia pun itu bersifat dinamis, bisa berubah-ubah. Di mana secara garis besar terdapat 7 bentuk jiwa atau nafs manusia. Dimulai dengan kualitas yang paling rendah yaitu nafs ammaratu bisu, yang selanjutnya adalah nafs lawamah, kemudian yang lebih baik lagi adalah nafs mulhamah, kemudian nafs mutmainnah, radiyah, dan yang tertinggi yang paling tinggi kualitasnya yaitu nafs kamilah, dimana kita pun telah membahasnya masing-masing secara rinci dan cukup mendalam kemarin di video-video sebelumnya. Dari diagram-diagram tersebut kita bisa melihat bahwa terkadang energi yang mendominasi di dalam jiwa atau nafs kita bisa berasal dari unsur materi atau tubuh biologis kita. Bisa pula keduanya dalam kondisi yang seimbang. Dan pada kualitas jiwa yang lebih tinggi lagi, ia pun bisa pula didominasi dari unsur spiritual kita yang cenderung abadi, begitu ya. Bahkan keduanya pun bisa dalam tanda kutip hilang ketika kualitas jiwa manusia masih memiliki dominasi energi yang bergerak, yaitu 5 bentuk awal, nafs ammaratu bisu, nafs lawamah, mulhamah, mutmainnah, dan radiyah. Maka dari sinilah menimbulkan yang namanya kecenderungan proses mental dan tingkah laku manusia, di mana perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita, baik ucapan dan gerak tubuh kita ya, itu akan bergerak sendiri ataupun merespon secara otomatis semua stimulus atau kejadian atau perlakuan dan sejenisnya ya yang kita dapatkan dari lingkungan kita, tanpa kita sadari ataupun kita sadari tapi secara lembut tanpa mengikatnya dengan kehendak kita. Dan di satu sisi kita pun sebenarnya bisa mengendalikan perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita dengan kehendak yang kita miliki. Namun pada kenyataannya umumnya manusia 90% lebih hidupnya itu dalam tanda kutip berjalan secara otomatis. Artinya mereka terbawa oleh kecenderungan dari proses mental dan tingkah laku yang berada di dalam diri mereka. Nah, dan sayangnya tidak semua kecenderungan proses mental dan tingkah laku ini bersifat baik. Pada situasi-situasi tertentu ia pun bisa memberikan suatu hal yang bersifat negatif dan merusak, terutama apabila kondisi jiwa manusia masih berada dalam kondisi nafs ammaratu bisu, yaitu jiwa yang memerintah atau mendorong manusia pada keburukan. Karena inilah kehidupan manusia terkadang disetir dalam tanda kutip demikian oleh nafs atau jiwa ke arah yang tidak baik, sehingga hidup pun menjadi kacau, tidak bermakna, terasa hampa, dan terasa terpisah dengan Tuhan dan lain sejenisnya gitu. Nah, dari sini kita pun bisa memahami bahwa di dalam menjalani hidup ini, agar hidup kita berjalan dengan baik, bersifat positif, bermakna, memberi manfaat dan terhubung dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan kebahagiaan yang abadi, maka kita pun perlu mengelola energi-energi di dalam diri kita, baik dari unsur biologis kita, lebih-lebih dari unsur spiritual kita ya, yang berpusat pada hati spiritual. Karena dengan mengelolanya, kita pun bisa mendapatkan komposisi energi yang ideal, di mana akhirnya ia pun akan membentuk jiwa atau nafs kita menjadi nafs dengan kualitas yang baik, yaitu nafs mutmainnah, radiyah, mardiyah, maupun nafs kamilah. Baiklah, demikianlah hubungan atau kaitan antara tubuh kita, kemudian hati, roh, jiwa, proses mental, dan tingkah laku kita ya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Salam sehat, damai sejahtera, dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.